Ini akan mempresentasikan panel project mata kuliah teori bahasa dan otomata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Made Dandi Satria Mahagangga, dengan NIM 210856165. Lalu ada Imade Widi Arsa Arisa Putra, dengan NIM 210856181. Lalu ada Naura Adinda Putri Amanda, dengan NIM 210856186. Dan yang terakhir ada Iketut Adian Jayaditya dengan NIM 21085611101. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang deskripsi umum aplikasi parsing yang telah dibangun, di mana final project dari mata kuliah teori bahasa dan otomata pada semester ganjil 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi parsing bahasa Indonesia dengan menerapkan konsep konteks free grammar yang diimplementasikan dengan algoritma CYK Table Filling. Dengan fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah kalimat bahasa Indonesia, apakah valid atau tidak valid berdasarkan grammar baku bahasa Indonesia. Baik, saya Iketut Adian Jayaditya dengan NIM 21085611101 akan menjelaskan mengenai struktur dari sistem aplikasi yang dibuat. Nah, untuk bagian front-end aplikasi yang dibuat ini menggunakan HTML dan CSS, sedangkan untuk bagian back-end-nya menggunakan bantuan framework Flash. Nah, berikut merupakan modul-modul utama yang terdapat di sistem kami. Pertama ada index.html yang merupakan bagian front-end-nya. Kemudian ada app.py yang merupakan back-end-nya yang berguna untuk menerima data dari index.html ini. Kemudian ada modul parsing.py yang merupakan ini untuk mengimplementasikan algoritma CYK-nya. Kemudian ada modul konversi cnf.py. Modul ini berguna untuk mengkonversi rule dari CFG ke CNF. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang berada pada modul ini yaitu untuk modul app.py-nya terdapat fungsi home dan fungsi GFG. Kemudian pada modul konversi CNF terdapat fungsi CNF, fungsi reduce production, dan fungsi unit production. Kemudian untuk modul parsing.py-nya terdapat fungsi tabel CYK, fungsi rumus CYK, dan fungsi union cross product. Lalu kemudian untuk bagian dari masing-masing modul ini, hubungan dari masing-masing modul ini yaitu pertama-tama dari front end-nya index.html ini akan mengirim data dengan menggunakan metode post ke modul app.py. Nah, kemudian dengan data tersebut, app.py ini akan memanggil fungsi tabel CYK yang berada di modul parsing.py. Nah, kemudian parsing.py ini akan memanggil fungsi CNF yang berada di modul konversi cnf.py dengan parameter CFG rule-nya. Nah, lalu modul konversi cnf.py ini akan mengembalikan suatu dictionary yang berupa CNF. Dictionary ini akan digunakan oleh modul parsing.py ini untuk mengimplementasikan algoritma CYK. Nah, setelah itu, modul parsing.py ini akan mengirim hasil ke modul app.py yang kemudian akan ditampilkan hasilnya pada web. Baik, perkenalkan nama saya Imade Widyarsa Saputra dengan NIM 21085611181. Ini saya akan menjelaskan coding dari programnya. Nah, yang pertama itu ada modul parsing.py. Di modul ini terdapat fungsi tabel CK. Nanti tabel CK ini yang akan membentuk tabel pada CK-nya. Nah, yang pertama-tama itu tabel CK ini akan memanggil CFG rule txt untuk disimpan ke dalam list CFG rule dengan split /n atau enter. Kemudian dilakukan pemanggilan pada modul konversi CNF pada fungsi CNF dengan memparsing nilai CFG rule-nya. Nah, nanti ini akan melakukan return value berupa dictionary dan disimpan pada pada variabel CNF ini. Kemudian pada perulangan pertama ini akan membentuk tabel pertama dari CK-nya atau baris pertama dari CK-nya dengan nilai kosong di bagian kirinya agar bentuknya itu sama dengan tabel CK.
Kemudian dilakukan pengisian pada baris pertama di tiap-tiap kolom pertama di tiap-tiap barisnya. Kemudian baru di for kedua ini akan dilakukan pengisian kolom-kolom setelahnya di tiap barisnya dengan memanggil fungsi rumus CK. Nah, fungsi tabel CK ini akan melakukan return nilai true apabila baris pertama kolom terakhirnya itu ada start simbol di sana. Jika tidak, maka akan melakukan return false atau artinya kalimatnya tidak valid. Dan selanjutnya itu ada fungsi rumus CK. Nah, fungsi rumus CK ini akan disesuaikan dengan rumus pada CK-nya. Nah, iterasi di sini, fungsi iterasi variabel iterasi di sini itu untuk perpindahan tiap baris pada tabel CK-nya. Nah, karena baris pada CK itu antara kolom satu dengan kolom lainnya itu dia nggak memiliki value yang sama, maka di sini akan disimbolkan pada dengan nilai iterasi. Nah, while ini itu akan berjalan sepanjang selisih dari kolom dengan barisnya. Jadi misal kolomnya itu 1, barisnya itu 3, maka while ini akan berjalan 2 kali. Kemudian dua for di bawahnya ini, nested loop di bawahnya ini itu digunakan untuk melakukan konkatenasi pada 2 buah unit. Jadi 2 buah cross product gitu. Jadi for-nya untuk cross product pertama, kemudian for di bawahnya untuk cross product kedua. Lakukan konkatenasi dan masukkannya ke dalam list cross product. Baru setelah keluar itu cross product ini akan dimasukkan ke dalam list term. Baru iterasinya akan dilakukan increment. Nah, nanti term ini akan memanggil fungsi union cross product dengan melakukan parsing pada nilai termnya dan panjang dari termnya. Itu digunakan agar apabila nilai termnya itu ada 2 buah nilai di termnya itu artinya termnya itu masih perlu dilakukan union lagi. Tapi apabila nilainya itu cuman satu aja, berarti tidak perlu, tinggal langsung aja digunakan. Kemudian for selanjutnya ini lakukan untuk linear search pada scanf itemnya. Apabila ditemukan, maka dilakukan break. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam list D2 tabel. Baru kemudian D2 tabel ini nanti yang akan di return pada fungsi rumus CK ini kepada tabel CK-nya. Sehingga nanti tabel CK-nya akan mengisi salah satu kolomnya dengan nilai dari D2 table. Kemudian selanjutnya adalah fungsi union cross product. Nah ini sini apabila panjangnya itu cuma 1, maka langsung aja dilakukan return. Tapi kalau panjangnya itu nggak 1, maka di sini definisikan untuk melakukan union dari setiap termnya itu dengan melakukan secara rekursif gitu. Setelah itu baru dilakukan return. Selanjutnya, nah ini untuk modul konversi CNF-nya. Ini ada 4 buah variabel global, yaitu iterasi, non terminal, hasil produksi, dan CNF rule. Nah, fungsi pertama adalah CNF. CNF ini nanti akan melakukan pembersihan dari CFG rule-nya agar bentuknya itu bisa gampang diolah pada mesin. Nah, seperti lihat sini, dilakukan split dengan menghilangkan arrow panah ke kanannya. Baru nanti dimasukkan ke dalam dictionary non terminal dengan value-nya tuh sesuai dengan indeksnya. Baru dimasukkan ke hasil produksi dengan mengappend itu nilai rule split 1 itu yang di kanannya artinya. Lalu kemudian di split juga dengan menghilangkan nilai garis vertikalnya. Jadi nanti hasil produksi ini dia akan bernilai list 2 dimensi. Dan nah, di for selanjutnya ini itu akan melihat value-value pada hasil produksi. Ini untuk melakukan mereduksinya agar sesuai dengan kaidah CNF. Nah, di sini akan memanggil fungsi unit production. Unit production untuk melakukan reduksinya. Setelah itu baru lakukan pendefinisian ulang hasil produksi sesuai indeksnya dengan nilai term. Nah, di for selanjutnya ini baru nanti akan dibentuk dictionary dari non terminal dan hasil produksi yang udah jadi. Baru dilakukan return dari nilai non terminal. Dan selanjutnya ini untuk fungsi unit production ini, nah dia akan mengambil nilai part atau salah satu dimensi pertama dari hasil produksinya. Nanti dimensi pertama itu kan ada banyak rule dari non terminalnya. Ambil satu. Nah, nanti di sini bentuk part ini akan bentuknya list. Jadi nanti dilakukan pengecekan lagi untuk setiap unit pada part. Apabila jika di split itu nilainya sama dengan 1, itu artinya unit part itu
bernilai unit production, jadi perlu dilakukan pendefinisian ulang. Nah, jika unit itu ada pada di non-terminal key, jadi nanti ini akan memanggil list non-terminal.key. Nah, akan lakukan rekursif pemanggilan unit production dengan ini hasil produksi. Nah, ini memanggil dictionary non-terminal dengan value unit. Unit sebelumnya itu kan akan bernilai indeks, jadi nanti non-terminal unit ini akan mereturn indeks dari si unit pada dictionary non-terminal. Baru nanti indeks unit ini nanti akan memanggil hasil produksi ini sesuai dengan indeks dari si unit dengan ditambah dengan term. Baru lakukan secara rekursif memanggil lagi unit production. Jadi nanti nilai partnya ini akan sesuaikan dengan term ditambah unit production hasil produksi non terminal dari unit ini. Nah, nanti akan dilakukan cek lagi. Apabila masih di partnya itu sama dengan 1, maka lakukan rekursif ini lagi. Jika si unit ini sudah tidak ada di non terminal, artinya bentuknya itu sudah terminal, maka tinggal lakukan return aja partnya lagi. Lalu akan bacakan lagi jika learn unit.split ini itu ada lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 itu artinya bentuknya 3, 4 dan seterusnya, maka lakukan reduce production dengan men-split nilai unit itu. Misal kalau ada rule prep np noun, itu berarti itu nanti yang akan jadi partnya, itu yang akan jadi unitnya, baru di return ke fungsi reduce production. Else nya sekarang apabila unitnya itu udah sesuai dengan kaidah, maka tinggal mengappend aja nilai term. Setelah itu baru melakukan return nilai term setelah for ini selesai. Selanjutnya, nah ini untuk reduce production nya, ini untuk akan membentuk suatu variabel baru, non terminal baru. Nanti nilainya itu adalah x di sini. Nah, di sini iterasi ini itu nanti untuk menandakan x keberapa gitu, misal x1, x2, x3 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan jika panjang unit itu lebih besar dari 2, maka nah ini term ini lakukan konkatenasi unit 0 dengan unit 1. Yang di depannya 2 di depan, kemudian dibentuk new name 0 yang x ini didefinisikan ulang dengan new name ditambah dengan str iterasi. Jadi misal kalau iterasinya 1 berarti nanti new name 0 ini nilainya itu x1. Nah, di sini akan mengucapkan jika term tidak ada pada hasil produksi, artinya hasil produksi ini belum ada variabel itu, maka masukkan variabel itu ke dalam dictionary non terminal dan hasil produksi ini dimasukkan nilai termnya. Non terminalnya akan masukkan new name-nya. Nah, kemudian baru lakukan increment iterasi, baru lakukan rekursif lagi term dengan manggil reduce production new name ditambah unit 2 titik ini karena 2 di depannya udah 8 konkatenasi, baru sisanya setelahnya itu 3, 4, 5 dan seterusnya itu ditambah ke sini, dipanggil lagi reduce production-nya. Nah, apabila if-nya ini masih jalan, tetapi ketika ini lakukan konkatenasi, yang 2 di depan dilakukan konkatenasi itu ternyata sudah ada di hasil produksi, maka jalankan else-nya, langsung aja term sama dengan reduce production. Nah, ini list non terminal key ini akan memanggil non terminal key, semua key dari non terminal dictionary non terminal dibentuk ke dalam list, kemudian akan dipanggil di sini hasil produksi .index dengan memanggil indeks dari hasil produksi dengan value dari termnya. Jadinya nanti ini akan memanggil satu indeks dan akan dipanggil di sini. Jadi nanti reduce production ini akan memanggil suatu value dari hasil produksinya. Setelah itu baru lakukan return term. Kalau ini udah nilainya false, baru dilakukan return term. Nah, else ini ketika learn unit itu ternyata sudah tidak sama dengan 2 atau nilainya itu 1 atau nilainya itu sama dengan 2, baru langsung saja return. Di sini bentuknya di join unit karena sebelumnya kan ketika pemanggilan reduce production itu unitnya itu di split. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibangun. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit fitur pada aplikasi dan juga kekurangannya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Made Dani Satria Mahagangga dengan NIM 2108561065. Untuk fiturnya sendiri masih terbilang minim, yaitu hanya bisa melakukan pengecekan terhadap kalimat apakah kalimat tersebut valid atau tidak valid.
serta kekurangannya yaitu aplikasi ini belum terdapat autocorrect saat user memasukkan kalimat, sehingga user terhindar dari menginputkan kata yang tidak ada di dalam database. Jadi aplikasi yang kami bangun ini hanya bisa membaca kata-kata yang telah diinputkan ke dalam sistem. Dan apabila kata yang dimasukkan user tidak ada di dalam kata list pada sistem, dan walaupun sudah sesuai dengan pola kalimat maupun huruf yang sudah dibentuk, kalimat tersebut akan tetap terbaca tidak valid. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan terhadap kalimat, apakah kalimat tersebut terbaca valid atau tidak valid pada aplikasi ini. Untuk kalimat pertama, ibu sedang menyapu lantai. Kalimat ibu sedang menyapu lantai merupakan kalimat yang valid. Lalu kalimat kedua, Budi sedang makan di kantin sekolah. Budi sedang makan di kantin sekolah juga merupakan kalimat yang valid. Lalu untuk kalimat ketiga, tahan mobil itu dengan peluru. Kalimat tersebut tidak terbaca valid pada aplikasi ini. Lalu untuk kalimat keempat, ayah sedang menyemir sepatu baru di kamar saya. Ayah sedang menyemir sepatu baru di kamar saya terbaca sebagai kalimat yang valid. Lalu lanjut ke kalimat kelima, Tina mengajarkan cara bermain bola. Tina mengajarkan cara bermain bola juga merupakan kalimat yang valid. Lalu lanjut ke kalimat keenam, membajak sawah sedang dilakukan kakek. Untuk kalimat keenam, membajak sawah sedang dilakukan kakek. Kalimat tersebut tidak terbaca valid pada aplikasi ini. Lalu lanjut ke kalimat ketujuh, Deva menjadi aktor yang terkenal. Aktor terkenal. Deva menjadi aktor terkenal juga terbaca sebagai kalimat yang valid. Lalu lanjut ke kalimat ke-8, berangkat hanya ke sekolah. Berangkat hanya ke sekolah merupakan kalimat yang tidak valid. Lalu telah pecah gelas itu, kalimat ke-9, telah pecah gelas itu juga terbaca sebagai kalimat yang tidak valid. Dan yang terakhir, belajar lebih rajin harus saya lakukan. Belajar lebih rajin harus saya lakukan, apakah terbaca sebagai kalimat valid atau tidak. Dan kalimat terakhir juga kalimat ini terbaca sebagai tidak valid. Perkenalkan, saya Naura Adinda Putri Amanda dengan NIM 210856186. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dari aplikasi parsing bahasa Indonesia yang telah kami kembangkan. Nah, inovasi yang kami kembangkan di sini ada dua hal. Yang pertama adanya parsing tree dan yang kedua adanya fitur sistem autocorrect. Nah, langsung saja misal kita inputkan kalimat Andi memancing ikan di dekat rumah. Ini lalu kita submit, akan muncul bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang valid. Di bawahnya ada menu lihat detail. Nah, pada menu ini akan ditampilkan parsing tree dari kalimat tadi. Di sini akan dijelaskan secara bertahap mengapa kalimat tersebut bisa dinyatakan valid. Lalu, di sebelahnya juga ada pola kalimat dari kalimat tadi. Seperti halnya pada kalimat Andi memancing ikan di dekat rumah, itu pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di bawahnya ada keterangan dari singkatan pada parsing tree-nya. Lalu, selanjutnya ada sistem autocorrect pada kalimat yang tidak valid. Nah, misal kita inputkan kalimat yang tidak valid seperti di dekat rumah Andi memancing ikan. Nah, setelah dinyatakan tidak valid, di bawahnya ada menu lihat kalimat yang benar. Nah, di sini sistem autocorrect yang kami berikan ini berupa pilihan kalimat berdasarkan kalimat yang diinput.
Karena pada dasarnya kalimat itu bentuknya bervariasi atau bisa dimodifikasi sedemikian rupa tanpa mengubah makna aslinya. Sehingga kami memberikan pilihan kepada user untuk memilih sendiri kalimat mana yang ingin digunakan atau sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, kalimat yang tersedia sendiri juga hanya berupa perbaikan dari kalimat yang tidak valid tanpa mengubah inti dari pola kalimat tersebut. Seperti contohnya pada Andi memancing ikan di dekat rumah, yaitu polanya S, P, O, dan keterangan. Nah, sekian penjelasan dari inovasi yang sudah kami kembangkan. Lalu untuk target pengguna atau target user dari aplikasi yang kita buat ini memiliki rentang dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa. Seperti yang terlihat, aplikasi ini pada dasarnya berupa aplikasi sederhana untuk mengecek apakah kalimat yang telah digunakan itu sesuai dengan grammar bahasa Indonesia atau tidak. Sehingga dapat berguna bagi para pelajar sekolah dasar yang baru belajar tata bahasa Indonesia, maupun membantu pelajar sekolah menengah dalam membuat laporan yang baik dan benar. Sedangkan dalam memaksimalkan fitur yang telah tersedia, aplikasi ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membuat karya tulis ilmiah. Selain untuk mengetahui apakah kalimat tersebut valid atau tidak, mereka juga bisa memahami mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu yang terakhir, aplikasi ini juga bisa membantu para guru atau dosen dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai tata bahasa yang telah mereka ajarkan.